wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu karahiyatil istinja'i bil yamin wa masil farji bil yamin min ghairi udhrin. Bab makruh, dibenci istinja, bersih-bersih dari kotoran. Istinja itu membersihkan kotoran kencing atau buang air besar. Bil yamin, dengan tangan kanan, dan juga menyentuh farji, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tanpa ada uzur. Jadi ini adab ketika kencing atau buang air besar, tidak boleh menyentuh farji dengan tangan kanan dan tidak boleh bersih-bersihnya dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. An Abi Qatadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza bala ahadukum, apabila kencing salah seorang di antara kalian, fala ya'khudhanna dzakarahu biyamini, jangan memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyamini, jangan juga membersihkan bekas kencingnya dengan tangan kanannya, atau bercebok dengan tangan kanannya. Ini bukan hanya kencing saja, termasuk buang air besar. Wala yatanaffas fil ina, juga jangan bernapas dalam wadah. Jadi ketika kita minum, kalau kata orang Sunda sambil ngarenghap, ya. Kalau minum mau bernafas, lepaskan dulu ya gelasnya atau wadah yang kita pakai minum, jangan bernapas di dalam wadah tersebut. Muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya. Bagaimana kalau panas ya, bapak-bapak minum kopi panas, menang ditiupan, ya sebaiknya tidak, ya makruh. Jadi meski ya itu tidak bernafas secara sekaligus, kalau bernafas dari sini kan, sebaiknya tidak, tunggu saja sampai dingin. Tafakun alaih, disepakati sohihnya. Babu karahatil masyi fi na'lin wahidatin au khuffin wahidin. Tema selanjutnya, bab makruhnya berjalan pada sendal sebelah atau sepatu sebelah. Kan dua ya, pasti dua. Ini sebelah. Li ghairi udhrin, ketika tidak ada uzur. Uzur itu kan penyakit ya, secara umum, atau halangan syar'i. Yang tadi seputar kencing, bernafas, kalau memang ada uzur dibolehkan. Wa karahati labsin na'li wal khuffi qa'iman li ghairi udhrin, dan makruh memakai sandal dan sepatu sambil berdiri kalau tidak ada uzur. Ini sandal sebelah, sepatu sebelah, mungkin pegat ya, mungkin tali sandalnya lepas, itu tidak kemudian kita memakai yang sebelahnya, lepas saja dua-duanya, jangan dipakai, atau hilang satu. Kalau di masjid ya, ketajong-tajong ya, tertendang oleh anak-anak, itu kalau tidak dipakai dua-duanya, jangan dipakai dua-duanya.
ya, tidak beralas kaki sekalian. Kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur misalkan, ya, saya dulu pernah sakit di telapak kaki, ya, semacam bisul. Kalau tidak beralas kaki dua-duanya ya sakit juga, jadi satu saja. Satunya lagi naon kieu itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia jengke. Itu karena ada udzur sakit. Kalau pakai alas kaki ya sakit. Jadi pakai alas kakinya sebelah. Kalau dua-duanya nggak pakai alas kaki ya sakit juga yang satunya. Terus tentang makruhnya memakai sandal sambil berdiri, para ulama menjelaskan karena dulu zaman Nabi yang namanya sandal atau sepatu ditalian, ya, ditali pakai kayak sepatu sekarang, sepatu tali. Jadi jangan kemudian memakai sambil berdiri, hikmahnya agar betul-betul sandal dan sepatu itu terpasang dengan benar, ya. Terpasang dengan benar, tidak kemudian jatuh, tidak kemudian potong lepas talinya gitu. Tapi kalau seperti saat ini sendal, ya, itu kan bisa dipakai dengan baik, dengan tertib sambil berdiri nggak apa-apa. Sepatu juga tergantung jenis sepatunya. Kalau sepatunya sepatu tali, ya, maka itu sebaiknya sambil duduk. Tapi kalau sepatunya sepatu sandal, ya, bisa kan sambil berdiri, maka tidak jadi soal. Meski memang tetap baiknya sambil duduk. Soalnya kan kita keluar dari masjid mana yang sambil duduk, ya. Pakai sandal pasti sambil berdiri. Jadi ada penjelasan di para ulama. Imam Al-Khattabi menjelaskan seperti itu. Kalau sandalnya sandal seperti zaman sekarang, pakai sambil berdiri juga nggak apa-apa. Cuma kalau sepatu, apalagi yang pakai kaos kaki, ya, ada kan kadang kita lihat, ya, sambil berdiri pakainya itu nggak baik, ya, sambil duduk saja. Kecuali kalau ada udurnya tidak ada tempat untuk duduk. Misalkan keluar Jumatan penuh, ada tempat sambil duduk, ya sambil berdiri nggak apa-apa. Hadis-hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan pakai sandal sebelah. Liyan alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Kalau pakai dua-duanya, atau kalau lepas dua-duanya. Au liyuhfihima jami'an, ya. Dalam riwayat lain redaksinya liyuhfihima jami'an, maknanya sama. Jadi lepas dua-duanya. Muttafaqun alaih, disepakati ini kesohihannya oleh standar Imam Bukhari dan Muslim. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idzan qata'a shis'u na'li ahadikum, apabila lepas shis'u itu tali sandal, ya, salah seorang di antara kamu, fala yamshi fil ukhra, jangan berjalan memakai yang satunya lagi, hatta yuslihaha, sampai dia membetulkannya. Jadi jangan karena sendalnya pegat, ya, lepas talinya yang sebelah kanan misalkan, jadi pakai sandalnya yang sebelah kiri saja, yang kanan tidak, dia dibawa digigiwing, ya. Nah itu nggak boleh, kalau lepas aja dua-duanya. Kecuali kalau ada udurnya, misalkan kaki kirinya nggak kuat kalau nggak pakai sandal, ya, boleh. Tapi kalau bisa ya udah lepas aja dua-duanya, dibawa saja sampai kemudian sandal itu kita betulkan dan bisa dipakai dua-duanya. Kemudian hadis larangan memakai alas kaki sambil berdiri dari Jabir radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yanta'ila rajulu qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, melarang seseorang memakai sandal sambil berdiri. Ini seperti tadi sudah kita bahas, maksudnya untuk memakai sandal dengan baik dan benar, ya, tertib. Kalau sandalnya seperti yang sekarang, ya, bisa dipakai sambil berdiri, tidak jadi soal. Meski kalau bisa sambil duduk silakan. Ini hadis riwayat Abu Dawud bi isnadin hasanin, dan sanadnya hasan. Kemudian babun nahyi antar kinnar fil bait, larangan membiarkan api menyala di rumah, indan naumi, ketika hendak tidur, wa nahwihi, dan semacamnya misalkan bapak-bapak mau nyaba, ya, mau safar, mau berangkat, itu teliti, ya. Kalau sekarang api itu kompor gas misalkan. Sawaun kanat fi sirojin, sama saja apakah itu dalam lampu siroj itu, karena lampunya dulu kayak lampu cempor, ya. Lampu cempor itu lampu apa? Au ghairihi, atau semacamnya. Ya, anak-anak sekarang nggak akan tahu lampu cempor. Saya masih mengalami dulu patromak. Jadi bukan hanya itu saja, semacamnya kalau sekarang kompor gitu, ya, atau termasuk listrik, ya, magicom, ya, kulkas maksudnya ulah. Kalau lemari es dicabut nanti banjir, ya. Jadi hal-hal yang sekiranya TV, ya, radio, setrika itu cabut. Termasuk yang paling sering diabaikan tuh casan, ya, charger itu bisa menyebabkan korslet, bisa menyebabkan kebakaran kalau terus terpasang bari tidak sedang ngecas, ya, harus dicabut. Kenapa? Nanti dijelaskan di hadisnya, untuk menghindari kebakaran. Nah, di sini mah sudah banyak lah, ya, di YouTube juga penjelasannya dari aktivis damkar, ya, apa-apa saja yang harus kita perhatikan untuk menghindari kebakaran. Jadi ini bukan masalah lampu katanya di hadis harus dipadamkan kalau sebelum tidur, bukan. Imam An-Nawawi juga menjelaskan, ya, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, boleh menyala kalau lampunya seperti sekarang, ya. Jadi tidak akan menyebabkan kebakaran. Ini yang disebutkan di sini lampu dimatikan itu karena akan menyebabkan kebakaran. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kalian membiarkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur. Nah, ini kalimatnya umum. Nah, dijelaskan di hadis berikutnya ada illat. Ada illat itu ada sebabnya. Maka hukum itu nanti sesuai sebab. Kalau ada sebab ada hukum. Kalau tidak ada sebab, tidak ada hukum. Sebabnya karena kebakaran. Jadi kalau ada sebab takut kebakaran, maka harus dipadamkan. Kalau tidak, maka tidak perlu dipadamkan. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail. Kebakaran, pernah terjadi kebakaran satu rumah di Madinah menimpa penghuninya di waktu malam. Nah, jadi zaman Rasul juga ada kebakaran. Falamma hudditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, ketika dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebabnya, ya, Rasul semalam ada kebakaran. Kebakarannya apinya dari ini. Maka kata Rasul,
inna hadhihin nar innama hiya aduwwul lakum. Api itu sungguh adalah musuh kalian. Ya. Ini tidak kemudian bertentangan dengan ayat Al-Qur'an ya yang disebutkan wa mata'an lil muqwin ya. Itu jadi kesenangan bagi orang-orang yang mukim ya, yang menetap, karena memang butuh kan api itu ya. BBM itu kebutuhan pokok ya. Apalagi ini bapak-bapak yang merokok ya, itu kan nggak bisa merokok kalau nggak ada api. Jadi di Al-Quran disebutkan afara'aitumun naral lati turun a'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha ngadadak kode wa mata'al lil muqwin, itu ke di akhirnya. Jadi mata jadi kesenangan, jadi mata itu juga bisa dimanfaatkan ya, semacam perkakas. Ini disebutkan api sebagai musuh karena api yang membakar. Fa idza nimtum, maka apabila kalian tidur, fa'atfi'uha ankum, matikanlah api itu dari kalian. Nah, dari sini maka berarti hukumnya bisa diperluas, bukan memadamkan lampu saja. Lampu yang kebetulan saat itu api dan ada peluang untuk menjadi penyebab kebakaran, tapi semua yang bisa menyebabkan kebakaran ya, seperti tadi televisi ya, setrikaan, kemudian magicom, apa saja, charger, semua yang bisa menyebabkan korsleting ya, itu harus dicabut. Jangan kemudian terus menancap di tempat colokan listriknya. Ini bagian dari adab. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol ghatul ina, tutuplah wadah. Jangan dibiasakan wadah-wadah di rumah terbuka. Ini Imam An-Nawawi mengutip yang sederhananya. Kalau yang lengkapnya ini ada ghatul ina wadhkurismallah, sambil baca bismillah. Nanti ada penyebabnya di bawah. Semuanya itu pakai bismillah agar setan tidak ada di rumah kita. Dan Imam Bukhari menuliskan hadis ini dalam bab iblis wa junudi, bab tentang iblis dan bala tentara iblis. Jadi bab tentang setan. Kenapa harus ditutup itu wadah dengan bismillah? Agar tidak dijadikan tempat setan. Pernah kita tulis dulu di Buletin At-Taubah ya, tentang rumah setan. Mengapa kita mengapa kadang ada orang-orang yang malas dalam ibadah? Karena ternyata di rumahnya dia ngukut setan, memelihara setan, membiarkan setan tinggal di rumahnya. Padahal di surat Az-Zukhruf Allah menjelaskan, wa man a'rada an dzikri, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang menutup matanya dari zikir kepada Allah, kami akan berikan dia setan yang akan menemani. Dan kalau setan sudah jadi qarin, jadi teman kita, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, akan menghalang-halang dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka merasa mereka mendapatkan hidayah. Menghalang-halang dari jalan Allah itu di malam hari kalau ngaji Quran ngantuk, ngalajo TV sampai jam 12 kuat. Kalau sekarang nonton YouTube sampai tengah malam kuat.
ngaji Quran nggak kuat tuh karena di rumahnya ada setan. Karena rumahnya jauh dari zikrullah. Nah, ini diantara salah satu penjelasan hadis tersebut. Tutup wadah dengan bismillah. Wa auqius siko itu wadah air ya. Dulu ada talinya, talikeun ya, ikatlah mulut wadah air tersebut dengan tali auqiu itu, kencangkan talinya ya. Kalau sekarang dateko nggak ada talinya ya. Pokoknya jangan sampai kemudian itu mudah keluar. Posisinya dibenarkan dengan menyebut bismillah. Wadzukurismallah, minimal bismillah. Enggak dengan ar-rahmanir-rahim juga enggak apa-apa, karena hadisnya wadzukurismallah, bismillah. Jadi semuanya itu, ini bismillahnya satu kali untuk semua atau tiap itu bismillah, di hadisnya begitu. Waghliqul bab, tutuplah pintu. Nah, kalau ini insya Allah kita nggak lupa. Watfi'us siraj, padamkanlah lampu. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan, Ustadz, kan ada hadisnya sebelum tidur harus memadamkan lampu. Nah, ini kan kaitannya udah dijelaskan. Maksud padamkan lampu itu karena khawatir menjadi penyebab kebakaran. Fa inna syaiton la yahillu sikoan, karena setan tidak bisa membuka tali wadah air. Wala yaftahu baban, tidak bisa membuka pintu yang tadi ya, yang ditutup dengan bismillah. Wala yakshifu inaan, tidak bisa membuka wadahnya. Kita kan misalkan ya, ini barudak biasa nama magicom itu ditutup rapat kan jadi kerasnya, jadi keras ke nasinya. Itu kan mubadirnya itu diantara setan menyebabkan makanan kita mubadir, demikian. Makanan-makanan yang tidak ditutup rapat kan jadi lelesnya, jadi nggak bisa dimakan enak. Nah, ini makanya kata Nabi tutup rapat. Kalau tidak ditutup rapat nanti setan masuk, makanan kemudian jadi leles, jadi mubadir, tidak termakan. Fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rudu ala inaihi mudan wa yadhkuru asmallah falyaf'al. Nah, ini kuncinya. Kalau di riwayat Bukhari-nya disebutkan dari awal. Seandainya tidak ada tutup buat menutup wadah air ya. Kalau kita dulu ya, drum nama henteu drum restoran ya. Kalau tutup drumnya wadah air tidak ada, apa saja, misalkan adanya tongkat, simpan tongkat di atas wadah air itu. Yang penting bisa membaca bismillah, falyaf'al, lakukan. Jadi kuncinya di bismillah. Bagaimana caranya agar wadah air itu dibismillahan? Tutup wadah makanan itu di bismillah. Menutup pintu di bismillah. Semuanya gitu. Agar tidak ada setan yang masuk ke rumah kita, tinggal di rumah kita. Ini bagian dari mengamalkan zikrullah ya. Jadi mengamalkan zikrullah itu selain baca Al-Quran, selain membaca zikir-zikir ya, doa-doa, wirid-wirid, juga melakukan ini semua. Kita yang memang jarang memperhatikan adab ini sebagian besar karena malam itu waktunya hiburan ya. Waktunya tidur, istirahat. Fokusnya dalam pikirannya bukan bagaimana menjaga rumah agar setan tidak masuk malam ini, tapi kita pikirannya di rumah kalau sudah pulang ke rumah, apalagi capek, pokoknya mah pingin cepet-cepet tidur, pokoknya kalau tidak pingin hiburan. Jadi nggak ada orientasi zikirnya.
Padahal ini kata Nabi, seandainya hanya ada tongkat buat menutup wadah air itu, ya pasanglah tongkat. Yang penting kita bisa bismillah, lakukan. Fa innal fuwaisiqata, karena tikus kecil ya, tudrimu ala ahlil baiti baitahum, bisa membakar rumah penghuni rumah. Nah ini apa kaitannya dengan tikus kecil? Ya kalau tadi lilin misalkan ya, atau lampu yang dari api tidak dipadamkan, nanti ada tikus kecil kemudian bisa membakar rumah tersebut. Di kaitannya Imam An-Nawawi memilih riwayat ini karena ada ilatnya, karena bisa jadi terjadi kebakaran akibat tikus kecil atau apapun ya. Jadi selain fungsinya kita menjaga rumah kita dari setan iblis, setan jin ya, pasukan iblis, juga dari setan yang berwujud makhluk kecil ya. Kalau kemudian sedang mati lampu ya, aliran, berarti nggak boleh menyalakan lilin di malam hari. Ya berarti kita atur bagaimana caranya agar lilin itu disimpan di tempat yang ketika terjatuh tertabrak tikus misalkan tidak menyebabkan kebakaran. Dan jangan semuanya, kalau perlu satu saja di kamar anak-anak misalkan. Nah ini semua diantara adab-adab ya yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan adab kehidupan kita, mengatur kehidupan kita agar tertib, bukan hanya dalam ibadah saja tapi juga dalam kaitan kehidupan kita di rumah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi